Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Suara saya kedengaran? Kedengaran, Terdengar Ibu. Ibu. Enggak kedengaran. Dengar Ibu. Oke. Ya, hari ini kita lanjut perkuliahannya terkait dengan senyawa alkaloid masih ya. Kalau kemarin kita udah ngebahas terkait dengan pengenalan dari senyawa alkaloid, hari ini kita bahas terkait dengan metode ekstraksi untuk senyawa alkaloid tadi, gitu. Nah, di sini nanti untuk senyawa alkaloid itu sebenarnya hampir sama saja dengan yang lain untuk proses-prosesnya, gitu ya, untuk ekstraksinya. Cuma nanti ada beberapa hal yang harus dilakukan, gitu. Nah, ini bisa dilihat ada beberapa referensi, nanti bisa kalian baca. Nah, di sini nanti untuk senyawa alkaloid itu kan kita tahu bahwa sebenarnya metode ekstraksi itu sebenarnya ada yang metode ekstraksi untuk yang konvensional, ada juga yang metode yang modern, gitu kan. Nah, nanti kalau untuk yang metode yang konvensional itu biasanya nanti kita bisa menggunakan metode-metode cara dingin ataupun dengan yang cara panas, gitu. Nah, nanti untuk yang cara dingin itu biasanya nanti kita bisa menggunakan maserasi, kemudian nanti ada juga infusa, gitu ya, untuk yang perkolasi kalau untuk yang metode dingin, jadi nanti ada maserasi sama perkolasi. Nah, kalau untuk yang metode panas itu nanti kita bisa menggunakan infus ataupun infusa gitu ya atau dekok atau bisa juga nanti itu menggunakan reflux dan soklet gitu. Itu untuk yang menggunakan pemanasan gitu. Nah, nanti di sini karena kita menggunakan apa namanya ada yang menggunakan maserasi gitu ya ataupun perkolasi itu. Nah, biasanya memang kalau untuk penelitian-penelitian terkadang kalau masih di awal-awal itu biasanya masih menggunakan metode yang paling umum tuh biasanya maserasi itu dibandingkan perkolasi karena kalau perkolasi itu biasanya butuh pelarut yang terlalu banyak gitu ya sehingga agak memakan biaya untuk penelitiannya tadi gitu. Nah, juga butuh waktu yang agak lumayan lama. Nah, kemudian kalau untuk yang pemanasan, yang ada pemanasan, itu juga biasanya dipilih kalau kita memang udah tahu bahwa senyawa alkaloid yang mau kita apa namanya ekstraksi itu tuh tahan terhadap pemanasan gitu. Karena kalau untuk bahan-bahan atau senyawa-senyawa yang dia bersifat termolabil gitu kan, maka otomatis nanti akan sulit itu kan akan mengalami terjadinya nanti itu bisa rusak atau misalnya nanti itu senyawa-senyawanya tadi berubah bentuk senyawanya tadi gitu. Nah, sehingga terkadang kalau kita masih mau tahu gitu kan senyawa apa yang terkandung gitu ya biasanya nanti kita menggunakan maserasi gitu yang paling umumnya gitu ya untuk yang konvensional gitu. Nah, cuman tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kita tahu bahwa senyawa kita tadi tahan terhadap pemanasan maka dan kita tahu bahwa dia tidak akan mengalami degradasi ataupun perubahan bentuk gitu kan maka nanti kita bisa menggunakan metode-metode panas tadi gitu dan biasanya kalau yang paling umum itu bisa menggunakan yang soklet gitu kalau yang kayak reflux, infusa gitu kan dekok itu biasanya kan dicampur gitu ya antara namanya simplisianya tadi dengan pelarutnya tadi gitu dicampur dijadikan satu gitu sehingga nanti kalau misalkan kita mau apa namanya takutnya gitu kan terjadi degradasi di situ gitu karena dia langsung gitu kan. Nah, sedangkan kalau soklet karena dia terpisah gitu ya antara simplisia dengan pelarutnya tadi terpisah sehingga otomatis yang nanti itu membasahi simplisianya adalah si apa namanya
uap dari si pelarut yang kita pakai tadi gitu ya. Jadi yang menembus, nah itu nanti adalah uap yang digunakan dari hasil penguapan atau hasil dari pendidihan gitu ya untuk pelarut yang kita gunakan gitu. Nah nanti di situ biasanya kita bisa menggunakan yang soklet gitu. Nah ini biasanya hasilnya itu rendemennya itu biasanya kalau ada pemanasan itu biasanya lebih tinggi gitu ya. Tapi tergantung, ingat kita harus tahu bahwa bahan kita atau senyawa kita itu memang dia bersifat apa namanya tahan terhadap panas itu ya, itu untuk pemilihannya tadi. Nah ini beberapa kalau misalnya untuk dari segi prinsip ataupun nanti keuntungan sama keterbatasan dari berbagai metode ekstraksi tadi gitu ya, itu nanti bisa kalian baca itu di sini. Kalau misalnya kalau prinsip dari macerasi itu jelas kita cuma ngerendam aja gitu kan, ngerendam misalnya selama 24 jam. Nah, nanti habis itu filtratnya kita ambil gitu kan. Dan biasanya itu dilakukan sampai remasterasi gitu kan, sampai nanti itu filtratnya tadi warnanya sudah mulai memudar atau sudah tidak berwarna lagi gitu. Nah, kemudian makanya otomatis dia kan harus menggunakan pelarut yang selalu baru gitu kan. Nah, berulang-berulang gitu kan, maka otomatis agak lumayan mahal gitu ya. Nah, kemudian juga waktunya yang cukup lama. Karena katanya tadi sekali aja tuh dia 24 jam gitu. Nah, kemudian kalau infusa dekok itu biasanya dia menggunakan pelarutnya air gitu. Nanti kita bisa menggunakan air, nanti kita panaskan jadi nanti kayak penangas air gitu ya untuk sistem dari infusa ataupun dekok ini tadi gitu. Jadi dia tidak langsung mengenai apa namanya, pancinya itu tidak langsung mengenai apinya tadi gitu ya, pemanasnya gitu. Tapi nanti itu uap dari panasnya itu tadi yang dari panci yang bawahnya gitu. Nah, biasanya nanti ini kalau yang mau yang bahan-bahannya itu yang bahan-bahan yang agak lumayan apa namanya keras-keras gitu ya, itu biasanya kita pakai infusa ataupun dekok gitu. Dan biasanya kalau infusa itu nanti kan sama, ini infusa dan dekok itu sama-sama di suhu di atas 95 derajat. Jadi nanti cuman bedanya nanti di waktunya saja. Kalau infusa 15 menit, dekok nanti 30 menit gitu. Itu untuk prosesnya tadi. Nah, kemudian juga kalau misalkan kalau yang perkolasi ini yang juga metode dingin itu biasanya nanti apa bahan-bahannya gitu ya, pelarutnya itu yang selalu baru gitu kan. Pelarutnya ini tadi nanti selalu kita alirin gitu kan, kita alirin jadi nanti selalu yang ganti lagi gitu kan untuk pelarutnya ini tadi. Kemudian kalau yang soklet, kalau soklet ini tadi untuk prosesnya itu biasanya nanti dia pelarutnya tetap, misalnya kamu pakai 292 mili, ya tetap segitu gitu ya, sampai nanti hasil ekstraksi hasil filtratnya tadi itu yang di atas, yang ditabung sokletnya itu tidak berwarna lagi gitu ya, atau warnanya sudah memudar gitu. Nah, itu udah diperkirakan mungkin senyawanya sudah terambil semua gitu ya. Itu untuk perbedaan dari metode-metode konvensional ini tadi gitu. Nah, nanti kita juga ketemu yang namanya metode modern gitu ya untuk apa namanya ekstraksi untuk senyawa alkaloid ini tadi gitu. Nah, biasanya nanti kalau untuk yang senyawa alkaloid gitu ya, itu biasanya nanti kita bisa menggunakan UAE ya, pakai ultrasonik atau nanti yang pakai microwave atau nanti pakai yang supercritical atau pakai yang enzim atau bisa juga nanti yang berbantuan yang pressure. Jadi nanti ada penggunaan tekanan gitu ya pada saat kita melakukan ekstraksi. Jadi sistemnya tuh kalau yang PLE ini, yang pressure ini nih nanti tuh kayak pakai apa ya namanya, kalau yang untuk panci pressure tuh presto gitu ya, kayak panci presto gitu. Sistemnya tuh seperti itu. Jadi tekanannya tinggi gitu ya. Suhunya juga nanti juga tinggi gitu. Nah, di sini nanti kalau untuk yang UAE itu prinsipnya biasanya nanti kita ada gelombang ultrasonik itu nanti dia akan menghasilkan suatu fenomena, jadi nanti ada kavitasi di situ gitu ya. Kavitasi ini nih nanti ada gelembung mikro yang apa namanya kan, jadi tuh kalau pas ketika kita ngidupin gitu kan, ngidupin alat ultrasoniknya ini, nah nanti ultrasonik ini tadi gelombang ultrasonik
ultrasonik ini nanti akan membentuk suatu gelembung gitu ya, gelembung-gelembung mikro gitu. Memang kita nggak begitu kelihatan gitu ya kalau pas prakteknya gitu kan. Nah, jadi gelembung-gelembung mikro ini nih nanti yang akan istilahnya itu kalau misalkan dia sudah pada makin lama gitu kan nanti kan bisa pecah gitu kan menjadi gelembung-gelembung besar gitu. Nah, ketika dia pecah itulah yang nanti bisa mengeluarkan istilahnya itu senyawa-senyawa yang ada di dalam sampel atau simplisianya ini tadi gitu. Sehingga nanti dinding sel dari tanaman tadi rusak, senyawa yang ada di dalam selnya tadi itu akan bisa keluar gitu ya, akan berdifusi di dalam apa namanya pelarut yang kita gunakan tadi gitu. Itu nanti untuk yang prinsip yang UAE ini tadi gitu. Nah, untuk apa namanya kalau yang untuk MAI itu biasanya nanti dia prinsipnya itu tadi dia ada gelombang kalau yang tadi gelembung mikro gitu ya ada efek kavitasi. Kalau yang di MAI itu biasanya yang pakai microwave. Ini ingat microwave itu berarti kan pasti ada gelombang mikro juga gitu ya. Cuman gelombang mikro panas gitu kan. Nah, di sini nanti gelombang mikro ini nih yang akan memanaskan biasanya itu pelarut sama matriksnya ini si simplisia dari tanaman tadi gitu. Nah, nanti dari sinilah sel itu kan lama-lama kan dinding selnya kan nanti kan lama-lama pecah gitu ya. Nah, pecah kemudian nanti senyawa-senyawa yang ada di dalam sel-sel tanaman tadi itu akan mengeluarkan alkaloidnya tadi gitu. Itu nanti yang pakai MAE. Nah, untuk yang MAE kemudian nanti ada lagi SFE ataupun yang PLE gitu ya. Itu pastikan bahwa dia senyawa-senyawa yang tahan terhadap panas gitu. Nah, kalau yang untuk SFE itu biasanya nanti kita menggunakan fluida. Jadi nanti fluida supercritical. Jadi nanti dia itu kondisinya contohnya misalnya kayak CO2 gitu ya. CO2 superkritis gitu. Nah, jadi nanti dia itu punya sifat kayak gas sama cairan gitu ya pada titik kritisnya itu tadi. Pada titik kritisnya tadi dia akan punya sifat gitu ya, bentuknya tuh kayak gas gitu. Makanya nanti bentuknya tuh kayak cairan gitu pada titik kritisnya itu tadi gitu. Maka otomatis pada saat kondisi kritis itu tadi gitu kan super kritis ini tadilah yang dia akan membantu untuk masuk ke dalam sel-sel tanaman tadi gitu ya, menembus gitu kan karena dia bentuknya jadi cairan gitu kan untuk CO2-nya ini tadi. Maka itulah pada saat seperti itu nanti senyawanya sama ya, nanti akan keluar senyawa-senyawa alkaloidnya tadi gitu. Yang biasanya tuh paling biasanya kita gunakan pada senyawa senyawa kafein gitu ya, kafein pada kopi ataupun teh gitu. Itu bisa pakai SFE. Nah, kemudian nanti ada lagi yang pakai enzim. Kalau EAE itu biasanya kita bisa menggunakan enzim gitu ya untuk membantu apa namanya kan kalau kita tahu bahwa dinding-dinding sel dari tanaman itu kan banyak mengandung bisa ada selulosa ataupun nanti pektin, kemudian nanti ada lagi hemiselulosa di dalamnya gitu kan. Maka kita bisa menggunakan bantuan enzim gitu. Untuk enzim-enzimnya yang bisa kita gunakan tadi bisa selulase, kemudian pektinase, ataupun nanti hemiselulase gitu ya, yang nanti akan membantu untuk apa namanya istilahnya itu memutus ikatan-ikatan dari enzim-enzim tersebut gitu, protein asam aminonya tadi gitu. Nah, ketika dinding selnya tadi rusak gitu ya, sel tanaman tadi rusak, maka itulah kesempatan untuk pelarut tadi masuk gitu kan ke dalam sel tadi sehingga nanti alkaloid akan terdesak keluar gitu kan. Maka nanti alkaloid akan berdifusi di dalam pelarut-pelarut yang kita gunakan tadi gitu. Itu yang biasa dilakukan. Cuman EAE ini cukup mahal gitu ya karena kan penggunaan enzimnya aja udah cukup mahal juga gitu kan. Nah, nanti untuk enzim juga penggunaannya kita lihat apakah berapa unit yang mau kita pakai gitu ya. Unit kan kalau enzim itu kan satuannya unit gitu. Nah, kemudian nanti berikutnya ada lagi PLE. Kalau pressure itu berarti kita menggunakan tekanan gitu. Nah, untuk tekanan itu biasanya nanti kita pelarutnya ini nanti dilakukan pada suhu sama tekanan tinggi gitu ya. Jadi dia nanti pelarutnya inilah yang akan mengekstraksi
senyawa alkaloidnya tadi gitu. Jadi nanti pada kondisi seperti itu kayak misalnya kita mau ngepresto daging gitu kan, otomatis kan nanti kan semua apa namanya sel-sel yang tadinya memadat gitu kan. Nah, itu kan nanti akan melunak gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti akan keluar sari-sari dari si apa namanya tanaman-tanaman tadi yang kita punya tadi gitu. Untuk yang ini tadi gitu ya. Dan PLE itu biasanya pelarut-pelarut cair yang kita pakai itu biasanya di suhu-suhu sekitar sampai 200 derajat Celcius gitu. Kemudian juga nanti tekanan tingginya itu biasanya bisa sampai 200 atm gitu ya, atmosfer. Jadi nanti atau MPa 20 apa namanya megapascal gitu ya. Itu untuk apa namanya yang PLE ini tadi gitu. Jadi nanti kita ingat aja bahwa sistemnya itu kayak apa namanya presto gitu ya. Jadi nanti dengan kondisi seperti itu tadi, suhu yang tinggi, kemudian tekanan yang tinggi gitu kan, maka nanti viskositas dari pelarutnya itu akan menurun. Jadi kalau viskositas pelarut menurun, maka otomatis kan dia makin mudah gitu kan menembus sel-sel dari tanaman tadi gitu dibandingkan dengan yang viskositasnya tinggi gitu ya. Jadi nanti lebih gampang gitu kan dia untuk melarutkan senyawa-senyawa yang ada di dalam sel tanaman tadi gitu. Nah, jadi nanti itu beberapa apa namanya beberapa metode-metode modern yang bisa digunakan pada senyawa alkaloid. Dan biasanya itu kalau untuk pilih yang mana gitu kan, yang paling bagus gitu ya untuk metode modernnya gitu. Nah, biasanya itu tergantung dari tadi sifat dari senyawa alkaloidnya gitu ya. Kita harus tahu sifatnya apakah termolabil atau tidak gitu kan. Kemudian juga biasanya yang paling standar itu kita menggunakan adalah ultrasound gitu. Jadi pakai yang UAE atau pakai apa namanya gelombang ultrasonik gitu ya. Karena lebih cepat, kemudian lebih murah juga gitu ya. Mudah juga kita gunakan gitu ya. Penggunaannya tuh gampang gitu. Kemudian hasil dari rendemen yang diperoleh itu nggak kalah dengan metode-metode yang lain gitu. Jadi hampir sama gitu ya, dan juga lebih tinggi dibandingkan dengan metode yang konvensional gitu. Dan suhu itu kita bisa atur, bisa rendah, bisa juga tinggi gitu kan. Tapi biasanya kalau untuk menggunakan UAE itu biasanya kita pada suhu-suhu yang tidak terlalu tinggi gitu ya. Biasanya di bawah 60, di bawah 100 derajat lah gitu ya. Di bawah 60 pun juga masih memungkinkan untuk kita menggunakan metode-metode UAE ini tadi gitu. Nah, nanti kalau metode-metode yang lain itu mungkin kita bisa gunakan juga gitu ya, tapi nanti tinggal kita lihat atau kita cari dulu itu yang cocok yang mana gitu ya. Nanti ada beberapa contoh-contoh yang penggunaan metode-metode ekstraksi yang modern ini tadi pada apa namanya tanaman-tanaman yang mengandung senyawa alkaloid ini tadi gitu. Nah, nanti di sini contohnya misalnya kayak gini ya, ini yang metode yang UAE, nanti ada beberapa. Ya, jadi kalau kita misalnya lihat gitu kan, metode UAE itu biasanya di suhu-suhu yang tidak begitu tinggi gitu ya. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa dia berada di suhu-suhu sekitar 40 derajat sampai 50 derajat, 30 sampai 50 derajat Celcius. Dan waktunya pun juga tidak begitu lama gitu ya. Karena makin lama waktu yang digunakan untuk kita ultrasoniknya ini tadi jalan gitu ya, apa namanya gelombangnya ini tadi, maka itu malah membuat apa namanya rendemen ataupun nanti kadar dari senyawanya malah nanti jadi berkurang gitu ya. Maka ketika kalau kita mau penelitian terkait menggunakan UAE misalnya gitu ya, kita harus tahu dulu berapa sih kondisi optimumnya gitu ya, kondisi optimum untuk ekstraksinya gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ketika kita apa namanya ketika kita tidak mencari tahu gitu kan, maka nanti kita pakailah suhu-suhu yang tinggi, kemudian waktu yang lebih lama gitu kan, maka ujung-ujungnya malah kok lebih rendah dibandingkan dengan metode yang konvensional gitu. Jadi maka otomatis kita harus tahu dulu atau cari tahu yang ada penelitian-penelitian yang melakukan gitu ya optimasi misalnya kondisi ekstraksi, nanti kita bisa melihat oh yang kita bisa melakukan berapa sih suhu yang kondisi
optimumnya tuh yang berapa sih gitu ya. Jadi berapa suhunya gitu kan, berapa berapa daya dari gelombang ultrasoniknya gitu kan, kemudian berapa menit gitu kan. Jadi nanti semuanya itu kita tahu gitu kan. Jadi beneran pas kita istilahnya kita peroleh adalah senyawa alkaloid yang memang optimal hasilnya gitu ya. Jadi nanti kalau untuk UAE itu bisa kita menggunakan nanti itu berberin senyawa alkaloidnya ya. Kemudian ada piperin, kemudian nanti ada lagi solasodin dan katarantin ya untuk si senyawa-senyawa alkaloid yang bisa kita gunakan gitu ya. Untuk pelarut itu bisa kita menggunakan metanol, etanol ataupun campuran gitu ya, hidroalkoholik atau bisa juga nanti menggunakan air sendiri itu juga bisa gitu. Jadi nanti tinggal disesuaikan terkait dengan jadi nanti kita harus cari tahu pelarut yang paling optimal gitu kan. Kadang kan ada orang penelitian gitu kan, pelarut yang paling optimal tuh berapa sih gitu kan. Nah, itu nanti kita bisa lihat gitu. Kemudian nanti untuk mengekstraksi senyawa alkaloid gitu. Nah, kemudian nanti kondisi berapa sih kalau kita mau dapetin alkaloid yang ini gitu kan. Nah, nanti itu kita bisa tahu oh di range segini gitu. Atau misalnya ada penelitian orang yang udah ngecek optimasinya gitu. Nah, dari situ kita juga bisa melihat gitu ya. Jadi berapa sih suhu ataupun waktu yang kita butuhkan untuk kita proses ekstraksinya ini tadi gitu. Nah, ini yang untuk Mai. Kalau Mai itu sama nanti dia ada dayanya itu sekitar misalnya 400 sampai 500 watt, kemudian nanti ada pada suhu sekitar nanti itu sama ya, nggak begitu tinggi gitu kan, bisa 45 sampai 60 derajat Celcius dalam waktu hitungan menit ya. Jadi biasanya terkadang tuh sangat waktunya itu sangat kecil gitu ya, sedikit gitu. Sedangkan kalau UAE memang mungkin masih cukup banyak itu kan waktunya itu karena tadi bisa sampai 60 menit gitu ya. Cuma kalau MAI itu biasanya singkat-singkat itu 5 menit, 10 menit, 15 menit gitu ya. Itu untuk waktu-waktu dari MAI ini tadi itu karena tadi dia udah dibantu dengan adanya pemanasan gitu ya. Jadi diharapkannya terus pemanasannya juga kan karena ada pemanasan maka otomatis kan kalau pemanasan terlalu lama juga kan tidak bagus gitu ya untuk senyawa-senyawa tadi. Nah, dengan adanya MAI ini tadi, dengan adanya gelombang mikro gitu kan, gelombang mikro tadi yang dihasilkan dari panas itu tadi, microwave tadi. Nah, itu tuh yang nanti akan membantu proses mempercepat gitu ya, proses dari pengeluaran senyawa-senyawa alkaloid dari senyawanya itu tadi gitu. Nah, makanya waktunya biasanya lebih singkat gitu ya dibandingkan dengan metode-metode yang tanpa pemanasan gitu. Jadi nanti biasanya ada senyawa-senyawa, ada vinblastin, efedrin gitu ya. Kemudian nanti ada johimbin itu untuk beberapa senyawa-senyawa yang bisa ditarik gitu menggunakan metode MAI gitu. Nanti pelarut-pelarut yang digunakan itu bisa pelarut-pelarut seperti etanol, metanol ataupun hidroalkoholik gitu. Nah, kemudian ada lagi yang SFE yang supercritical itu biasanya nanti kita menggunakan tekanannya pada sekitar misalnya 120 sampai 300 bar, kemudian nanti pada suhu sekitar 45 sampai 50 derajat Celcius. Nah, waktunya agak lumayan lama gitu ya. Jadi nanti di sini sekitar misalnya 1,5 sampai 2,5 jam gitu. Jadi nanti untuk pelarut-pelarut yang kita gunakan itu bisa menggunakan etanol, metanol ataupun nanti hidroalkoholik gitu. Nah, di sini nanti beberapa senyawa yang bisa kita gunakan nanti ada kita ambil itu ada senyawa nikotin, kemudian nanti ada berberin gitu ya. Ada vinkristin juga bisa gitu, theobromin itu ada beberapa senyawa-senyawa yang bisa kita tarik menggunakan metode SFE ini tadi gitu. Nah, kemudian kalau yang PLE itu nanti kita bisa menggunakan pelarutnya itu nanti sama etanol metanol ataupun
hidroalkoholik. Jadi nanti di situ kondisinya PLE tadi ingat dia suhu tinggi, tekanan tinggi gitu ya. Jadi sekitar 120 sampai 150 derajat Celcius dengan apa namanya tekanan sekitar 10 sampai 12 megapascal gitu. Nah, kemudian untuk waktunya itu juga sama, tidak begitu lama karena tadi ingat bahwa dia sudah ada tekanan tinggi, udah ada suhu yang tinggi gitu ya, maka otomatis waktu bisa dipersingkat gitu. Jadi nanti di sini kita bisa mendapatkan senyawa-senyawa seperti piperin, arekolin gitu ya, untuk apa namanya kinin gitu, untuk mendapatkan senyawa alkaloid ini tadi gitu. Pakai metode-metode yang ini tadi ya. Nah, jadi nanti tinggal dipilih saja kita mau metode yang mana gitu dan selain kita tahu senyawa kita sifatnya apa gitu ya yang mau kita ambil, kita juga harus lihat juga ketersediaan alat di lab gitu ya. Apakah di lab kita mumpuni gitu ya untuk menggunakan metode-metode modern ini tadi gitu. Karena kalau di Unaja itu jujur kita belum bisa kalau untuk metode PLE, kemudian metode kayak apa? Tadi MAE itu kita masih SFE itu kita belum punya alatnya gitu ya. Tapi kalau untuk yang metode modern seperti UAE ataupun EAE itu kita udah bisa menggunakan gitu ya. Kalau untuk EAE kita palingan cuma butuh inkubator gitu karena dia butuh inkubasi gitu ya untuk proses enzimatisnya itu tadi gitu. Jaringan di situ. Nah, kemudian ini yang EAE kalau EAE itu nanti kita bisa menggunakan beberapa tadi enzim-enzim gitu ya, ada enzim selulase, pektinase, kemudian hemiselulase gitu ya. Karena kan di dalam tanaman tadi di dinding selnya tadi bisa ada selulosa gitu kan atau pektin ataupun nanti hemiselulosa di dalamnya gitu. Nah, jadi nanti kita butuh enzim-enzim ini tadi untuk memecah gitu ya, memecah protein-protein tadi, enzim-enzimnya itu tadi gitu. Nah, untuk memecah proteinnya gitu ya. Jadi nanti di sini proses ekstraksi kondisi yang kita butuhkan itu nanti ingat kalau enzim itu pasti ada pH ya pH sangat berpengaruh pada proses inkubasi dari agar si enzimnya tadi dapat bekerja gitu ya. Jadi nanti otomatis kita harus mengukur pH kalau untuk kita mau pakai metode yang menggunakan enzim ini tadi dan suhu juga sangat berpengaruh ya kan kalau untuk enzim gitu karena ingat bahwa enzim itu dia bersifat nanti mudah terdenaturasi ketika dia di suhu di atas 60 derajat Celcius atau pada pH yang terlalu asam atau terlalu basa gitu ya. Jadi nanti otomatis untuk semuanya itu kita harus tahu berapa kondisi optimum untuk masing-masing enzimnya tadi gitu. Mereka kerjanya di kondisi yang bagaimana. Maka nanti kita harus tahu dulu selulase di kondisi suhu berapa, pH berapa gitu ya untuk dia proses optimumnya gitu kan agar menghasilkan hasil yang optimum. Nah, kemudian juga nanti dari situ waktu. Nah, biasanya kalau EAE karena tadi ada inkubasi gitu ya, maka dia butuh waktu gitu kan untuk prosesnya tadi gitu. Maka otomatis dia membutuhkan waktu yang agak panjang gitu ya, agak lama dibandingkan dengan metode modern yang lainnya tadi gitu. Jadi bisa sampai berjam-jam gitu ya. Kadang kalau kemarin saya menggunakan untuk EAE itu saya bisa sekitar 1,5 jam sampai 2 jam gitu ya untuk proses inkubasinya tadi gitu. Jadi nanti tergantung dari enzim yang kamu gunakan gitu ya. Jadi nanti enzimnya itu kamu harus tahu enzimnya itu diproduksi dari mana gitu kan. Kemudian nanti suhunya, pH-nya, kemudian dia larutnya di dalam apa gitu kan. Jadi nanti dia lebih stabilnya kondisinya tuh bagaimana gitu. Itu yang harus kita ketahui. Dan biasanya nanti alkaloid yang bisa kita ambil gitu ya. Kalau yang selulase itu bisa reserpin, piperin gitu. Kemudian nanti efedrin, nanti ada lagi yang pektinase tuh bisa sanguinarin, kemudian ada berberin juga gitu. Nah, kemudian kalau hemiselulase itu yang udah diteliti itu nanti dapat alkaloid yang namanya harmin gitu. Jadi ini nanti beberapa metode-metode yang bisa menggunakan EAE gitu ya. Nah, EAE itu agak lumayan apa ya, resikonya juga lumayan besar, terus penggunaan enzimnya yang agak mahal gitu ya, mahal kemudian sulit kita dapat gitu. Karena beberapa kalau kita mau beli di
apa namanya Sigma. Sigma tuh kan agak lumayan ya. Di Sigma juga kan nanti cuman dapat berapa miligram harganya udah berapa gitu kan, berapa juta gitu. Nah, kemudian juga penggunaannya kan kita lebih gitu kan, kadang sampai berapa gram gitu ya. Jadi nanti tergantung dari kemampuan dari ininya tadi gitu ya. Jadi pastikan tadi selain senyawanya kita juga cek ketersediaan alat, kemudian dana juga gitu ya. Jadi sehingga enggak boncos-boncos banget ketika melakukan penelitian tadi gitu. Nah, untuk yang di sini, untuk yang metode konvensional sama modern itu nanti biasanya gitu kan untuk perbedaannya baik itu dari prinsip ataupun dari kelebihan ataupun keterbatasan. Mungkin kalau dari metode konvensional gitu ya, konvensional itu mungkin tadi kebutuhan alatnya itu tidak terlalu apa ya, tidak terlalu yang rumit banget gitu alatnya gitu ya, penggunaannya gitu, lebih simple gitu kan, dan lebih gampang kita dapetin gitu. Dan biasanya alatnya itu nggak begitu yang mahal-mahal banget gitu. Itu kalau untuk yang metode-metode konvensional gitu. Cuman kekurangannya tadi dia butuh waktu yang cukup lama gitu kan. Terus dia juga butuh pelarut yang cukup banyak gitu. Makanya terkadang sulit di situ gitu ya. Kemudian juga penggunaan suhu yang terlalu tinggi gitu untuk yang misalnya di soklet gitu ya ataupun reflux gitu. Nah, kemudian kalau yang untuk yang di metode modern itu biasanya nanti UAE, MAE, SFE maupun PLE gitu ya. Nah, itu biasanya nanti kelebihannya dia lebih cepat gitu. Tadi ingat bahwa dia kalau EAE itu agak lumayan lama, tapi kan tidak sampai berhari-hari gitu ya. Nah, kemudian juga apa namanya kebutuhan pelarutnya juga tidak begitu banyak gitu, nggak sampai berliter-liter banget gitu ya. Jadi cukup misalnya untuk berapa mili gitu kan, misalnya kayak berapa ya, misalnya sekitar 25 gram gitu kan, 25 gram dalam 250 mili gitu, menggunakan metode UAE itu sudah mumpuni gitu ya, udah dapat sekitar nanti itu 2 gram ekstrak gitu, jadi udah lumayan gitu ya. Nah, jadi rendemen yang dihasilkan juga cukup tinggi gitu, jadi nggak kalah dengan maserasi yang harus direndam selama beberapa kali gitu ya. Nah, kemudian keterbatasannya itu tadi alatnya gitu ya. Alatnya cukup rumit, kemudian biaya dari pembelian alatnya juga lumayan mahal gitu, tinggi. Kemudian juga nanti itu kalau misalkan ada risiko terkait dengan pemanasan yang terlalu tinggi, itu juga cukup berisiko gitu ya untuk tanaman-tanaman yang tidak tahan panas tadi gitu. Jadi maka otomatis biasanya
Sorry, internetnya putus tadi. Ada yang mau bertanya terkait dengan metode ekstraksi senyawa alkaloid? Ada yang mau bertanya? Saya ada tugas untuk ekstraksi. Bentar. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Cukup, Ibu. Cukup. Kalau gitu saya ada tugas ya. Jadi nanti dikumpul di Senin jam 8 malam terakhir. Nanti di linknya di situ ya. Nanti dikirim. Eh, jadi nanti ada suatu kasus di sini. Jadi ada UKM Herbal yang memproduksi ekstrak daun kratom gitu. Ya nanti dia punya alkaloid di dalamnya. Jadi nanti timnya itu melakukan dua metode, ada maserasi, ada UAE. Gitu ya, nanti kondisi-kondisinya seperti ini, hasil yang dihasilkan. Kalau untuk maserasi itu rendemennya 11%, alkaloidnya 1,6%. Kalau UAE itu nanti rendemen 13% dan alkaloidnya itu 3,4% gitu. Nah, nanti tugas kalian adalah menjawab pertanyaan ini sesuai dengan kasus yang diberikan, gitu ya. Jadi nanti tolong dikerjakan, ada 9 tugas. Jadi nanti kenapa alkaloidnya perlu kondisi asam kalau mau diekstraksi, kemudian bentuk dalam bentuk apa nanti alkaloidnya itu lebih larut, gitu ya. Apakah bentuk basa bebas, apakah bentuk garamnya, kemudian prinsip ekstraksi untuk cair-cair berbasis asam basa tuh yang bagaimana untuk yang alkaloid. Kemudian mengapa etanol 70% tadi lebih efektif dibandingkan dengan etanol 96% untuk ekstraksi. Terus sebutkan 5 faktor ya yang mempengaruhi hasil ekstraksi alkaloid dan kalau suhu kita naikkan apa resiko yang terjadi pada alkaloid. Kemudian ketika ekstraksi, terus mengapa metode UAE itu menghasilkan kadar alkaloid yang lebih tinggi gitu. Kemudian apa peran ultrasonik terhadap dinding sel tanaman tadi. Nah, kalau misalkan selanjutnya yang terakhir, kalau tujuan industri adalah untuk efisiensi waktu, dia mau efisiensi waktunya tadi sama pelarut yang dipakai, maka metode yang mana yang lebih cocok gitu ya, yang lebih sesuai gitu untuk proses ekstraksi dari kasus yang ini tadi yang dikasih gitu ya. Jadi metode yang mana yang paling mumpuni gitu ya untuk dipilih metodenya gitu. Itu apa namanya tugas dari saya. Jadi nanti tolong dikerjakan. Tugasnya dikumpul dalam bentuk PDF, nanti dikasih nama di PDF-nya. Kemudian nanti ini deadline-nya hari Senin ya jam 8. Jadi nanti tugas dikumpulkan di link yang ini tadi gitu. Jadi nanti ini saya share di apa namanya di Google Drive ya untuk materi yang ini tadi gitu. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugasnya? Berarti tulis tangan ya, Bu? Enggak, bisa diketik. Ada lagi yang mau ditanya? Itu pembagiannya gimana, Ibu? Pembagian apanya? Tadi ada dua nggak, Bu, anunya? Tolong dibaca kasusnya ya, Bu. Enggak ada pembagian. Ini bukan tugas kelompok, jadi nanti dikerjakan individu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kenapa? Halo? Baik, Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ibu, sudah jelas. Sudah jelas. Oke, kalau gitu kita lanjut yang berikutnya ya. Ya, Ibu. Berikutnya itu identifikasi untuk senyawa alkaloid. Baik itu kualitatif maupun yang kuantitatif.
Udah kelihatan? Sebentar. Sudah, Ibu. Nah, untuk identifikasi kualitatif dan kuantitatif untuk senyawa alkaloid ini nanti bisa kalian lihat di beberapa referensi itu. Nanti di sini biasanya kita bilangnya kalau kualitatif itu nanti menggunakan apa screening fitokimia gitu ya. Itu untuk metode kualitatifnya. Jadi nanti yang kita lihat itu adalah apa namanya golongan senyawa gitu ya. Itu untuk fitokimia. Jadi bisa dibilang screening fitokimia atau penapisan fitokimia gitu ya. Jadi nanti jangan salah gitu. Jadi itu sama saja gitu. Jadi nanti di sini ini adalah metode yang paling sederhana dari mendeteksi senyawa gitu ya, senyawa aktif gitu. Golongan senyawa gitu ya yang biasanya dilakukan di awal-awal gitu. Nah, biasanya nanti kita bisa melakukan ini nih karena dia lebih murah cepat gitu ya dan gampang gitu. Jadi nanti alat yang digunakan juga sederhana, cuma alat-alat gelas dan yang lainnya gitu ya, alat-alat lab biasa. Kemudian juga bahannya juga bahan-bahan yang gampang diperoleh gitu. Yang kita lihat itu adalah ininya apa namanya? Nanti itu perubahan warna ataupun nanti endapan gitu ya. Jadi endapan yang dihasilkan ataupun nanti perubahan warna yang dihasilkan gitu. Itu yang kita lihat pada screening fitokimia ini tadi. Nah, di sini misalnya kita uji kalau untuk perubahan untuk melihat endapan itu kita bisa menggunakan metode Mayer, kemudian nanti ada Wagner, kemudian nanti ada Dragendorf, ada Heger juga gitu ya. Jadi nanti itu beberapa metode-metode uji yang kita bisa gunakan untuk melihat secara kualitatif dari senyawa alkaloid ini tadi gitu. Jadi apakah tanaman yang kita gunakan itu mengandung senyawa alkaloid atau tidak gitu. Nah, biasanya kita yang paling sederhana itu menggunakan metode ini. Jadi nanti ada yang Mayer. Kalau Mayer itu kita tahu bahwa dia di sini ada penggunaan yaitu di dalam komponen apa namanya reagen Mayer itu ada HgCl, ada Ki gitu ya. Nah, disitulah yang nanti pembentukan dari kompleks ini tadi yang akan membentuk suatu apa namanya kompleks gitu kan. Nanti kan dari kan kalau misalnya Mayer itu kan kamu bikin solusinya larutannya itu kan ada dua. Ada A dan B gitu ya. Yang A isinya adalah HgCl2 sama Ki, kemudian nanti yang kedua itu ada HGI sama Ki gitu. Jadi nanti dari situ kamu bisa apa namanya gabungkan gitu kan. Nah, nanti akan terbentuk suatu senyawa yaitu K2HGI4. Nah, disitulah yang nanti dia senyawa inilah yang nanti akan berinteraksi dengan nitrogen yang ada pada senyawa alkaloid dari tanaman tadi gitu. Nah, inilah yang nanti akan membentuk suatu kompleks di sini. Bentar. Suatu kompleks yaitu namanya endapan gitu ya. Nah, yang kita lihat tuh sebagai endapan gitu. Endapan yang warnanya itu biasanya kalau Mayer tuh putih endapannya, putih larutannya kuning gitu. Nah, biasanya ini endapan yaitu alkaloid kalium gitu. Jadi nanti di sini inilah yang kita bisa lihat sebagai endapan tadi gitu. Berarti Mayer ini tadi karena gugus kaliumnya tadi itu akan berinteraksi dengan nitrogen yang ada pada senyawa alkaloid sehingga nanti idealnya yang akan membentuk suatu endapan ya warna putih kuning gitu kan, putih kuning biasanya ya itulah yang menandakan bahwa dia positif senyawa alkaloid gitu. Nah, kemudian nanti ada lagi yang Wagner. Kalau Wagner itu biasanya nanti dia ada tambahan Ki dan I2 ya di dalam sampel. Jadi sampel nanti kamu masukin kan kalau untuk Wagner apa namanya reagen Wagner itu isinya Ki sama I2. Jadi nanti kalau misalkan nanti senyawa kita punya alkaloid di dalamnya gitu kan, maka alkaloid tadi ingat bahwa dia punya atom nitrogen gitu ya. Nah, atom nitrogennya tadilah akan membentuk suatu kompleks dengan kaliumnya tadi gitu. Maka nanti disitulah yang nanti akan
menghasilkan suatu endapan gitu ya, yang kita kenal nanti itu biasanya warnanya itu apa namanya coklat kemerahan gitu. Itu nanti untuk yang Wagner gitu. Kemudian nanti ada lagi yang Dragon Dwarf itu biasanya. Jadi Dragon Dwarf itu bisa juga yang kita bisa yang ini yang secara kualitatif untuk kita lihat endapan. Ada juga yang nanti Dragon Dwarf yang kita bisa gunakan pada KLT gitu ya. Jadi nanti untuk disemprot di apa namanya di lempeng KLT untuk melihat tadi bercak gitu ya. Kalau yang di KLT itu melihat bercak warnanya orange, kalau di uji Dragon Dwarf yang menggunakan di sini reaksi warna, nanti itu biasanya dilihat adalah endapan yang warnanya orange gitu. Nah, di sini nanti dia ada bismut di dalamnya, bismut, kemudian nanti ada sodium iodida gitu ya. Nanti ada juga nanti beberapa senyawa ini tadi dia akan bereaksi gitu kan. Nah, nanti membentuk suatu senyawa yang namanya kalium tetraiodobismut gitu. Nah, di sini yang ini tadi KBII4 ini tadilah yang akan berinteraksi dengan nitrogen yang ada pada senyawa alkaloid gitu. Nah, nanti di sini membentuk suatu kompleks ya yang kita lihat itu adalah endapan gitu ya. Nanti endapan yaitu namanya alkaloid kalium gitu ya. Kalium dengan alkaloid itu kompleks. Nah, itu yang terbentuk gitu ya. Jadi nanti ini yang dilihat adalah endapan warnanya orange gitu. Nah, kemudian nanti ada lagi yang metodenya menggunakan Hager. Agar itu dia menggunakan asam pikrat sebagai pereaksi. Jadi nanti biasanya dia akan membentuk endapan juga. Itu endapan biasanya kuning atau kuning orange ya untuk endapannya. Dan biasanya nanti endapan yang dihasilkan itu alkaloid dengan pikratnya tadi gitu ya. Jadi asam pikrat itu nanti pikratnya itu akan berinteraksi dengan nitrogen yang ada pada alkaloid tadi gitu. Itu nanti untuk yang Heger. Nah, kalau untuk yang TLC ini maksudnya KLT gitu ya, kromatografi lapis tipis. Jadi selain tadi menggunakan proses apa namanya identifikasi yang kualitatif pakai endapan, kita juga bisa melihat yang menggunakan KLT gitu. Kalau pakai KLT itu kita bisa konfirmasi. Jadi misalnya tadi positif semua gitu ya, pakai Mayer positif, Dragon Dwarf positif gitu kan. Heger positif, kemudian nanti pakai Wagner juga positif gitu kan. Nah, tapi masih nggak yakin nih gitu kan. Nah, kita bisa lanjutkan dengan KLT gitu. Jadi nanti kita KLT kan gitu kan, kita mau ngelihat bener nggak sih ada senyawa alkaloidnya gitu ya. Jadi nanti kita KLT, kita elusi menggunakan nanti itu bisa pakai segeraknya adalah kloroform metanol dengan perbandingan 9:1 gitu. Jadi nanti lebih ke arah nonpolar gitu ya, semi-semi polar gitu. Nah, kemudian nanti nonpolar, kemudian nanti menggunakan silika gel sebagai pelatnya. Jadi silika gel itu kan sifatnya polar, maka nanti pelarut yang kita bisa gunakan lebih sifatnya ke nonpolar, itu bisa kita gunakan. Nah, kemudian nanti kita bisa melakukan pengamatan pada UV 254 nanometer gitu ya. Biasanya tuh dia memberikan serap apa namanya dia tuh nyerap gitu ya panjang gelombangnya tadi itu kan sinarnya tadi, maka otomatis dia nanti biasanya kayak abu-abu pias gitu ya warnanya. Nah, kalau misalnya kamu semprot pakai Dragon Dwarf itu nanti biasanya pas kita amati itu akan terbentuk bercak gitu ya, bercaknya itu warna orange gitu. Nah, itu menandakan bahwa dia positif senyawa alkaloid gitu. Nah, kalau misalkan kamu tahu bahwa dia misalnya kamu punya pembanding gitu ya, itu kita bisa gunakan juga gitu, standar yang kita gunakan gitu. Misalnya, oh saya mau pakai pirolidin sebagai pembandingnya, atau misalnya, oh saya tahu bahwa alkaloid yang mau saya identifikasi ini punya struktur inti apa gitu kan. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai pembandingnya tadi gitu. Jadi nanti kita bisa tahu gitu ya, apakah dia benar mengandung senyawa misalnya pirolidin atau nanti kafein atau misalkan nanti theobromine dan vinkristin dan yang lain-lainnya gitu ya. Jadi nanti dari situ kita bisa melihat oh berapa sih nilai RF-nya gitu. Nilai RF-nya apakah sama atau enggak gitu dengan pembandingnya tadi gitu ya. Nah, kemudian ini contoh
Misalnya kayak di buah cabai rawit, misalnya ingat bahwa cabai itu mengandung senyawa alkaloid ya, namanya nanti itu ada apa namanya kalau di cabai itu capsaicin gitu ya. Capsaicin itu adalah senyawa alkaloid. Nah, biasanya nanti di cabai rawit ini tadi kalau misalnya kita menggunakan KLT gitu ya. KLT itu pastikan kamu punya fase gerak yang cocok. Kemudian fase diam bisa silika gel gitu ya. Kemudian larutan uji kamu, ingat kamu punya sampel itu harus dilarutin dulu gitu kan dengan pelarut yang mudah menguap gitu ya. Kemudian nanti ada lagi yaitu larutan pembandingnya. Kalau misalnya kamu tahu bahwa cabai gitu kan, cabai tadi dia punya senyawa yaitu namanya capsaicin itu, maka kamu bisa menggunakan larutan pembandingnya itu sebagai capsaicin gitu. Jadi nanti kalau kita lihat gitu ya, nanti deteksi itu bisa menggunakan asam sulfat 10% dalam etanol. Jadi nanti di sini asam sulfatnya itu kita larutkan di dalam etanol. Nah, nanti di sini kita bisa melihat bercak yang dihasilkan. Ini adalah sampel, ini pembanding. Ini pembandingnya tadi adalah capsaicin. Kalau pembanding itu biasanya adalah senyawa murni. Senyawa murni itu biasanya nanti akan memberikan serapan cuma memberikan serapan. Nanti dia cuma memberikan bercak itu satu, tunggal gitu ya. Itu menandakan bahwa dia murni. Dan biasanya untuk si ini tadi capsaicin kita tahu dia di sini gitu kan posisinya. Untuk sampel kita, kita lihat apakah dia ada bercak yang sama gitu ya. Nilai RF yang sama, kemudian di apa namanya warna bercaknya juga sama gitu. Kalau kita lihat di sini bercaknya gitu kan, kita lihat bahwa dia di nomor 3, 0,51 gitu kan RF-nya itu tadi gitu. Itu bahwa menandakan bahwa si buah cabai rawit itu mengandung senyawa capsaicin gitu ya. Itu untuk menandakan bahwa dia kita memang benar gitu ya. Biasanya kan kadang orang jualan atau misalnya kita misalnya sebagai apa namanya supplier atau misalnya kita sebagai produsen yang memproduksi bahan herbal gitu ya, itu sangat diperlukan data-data seperti ini tadi gitu. Kita untuk melihat apakah ada pencampuran, apakah ada pemalsuan gitu ya terkait dengan tanaman-tanaman yang dipasok gitu ya. Jadi nanti kita bisa melihat di sini. Nah, ini contoh yang lain ada biji klabet yang biasanya digunakan gitu ya untuk bisa untuk DM, kemudian bisa juga untuk kosmetik, untuk melangsingkan itu juga bisa. Nah, jadi untuk biji klabet ini sangat banyak mengandung senyawa alkaloid gitu. Nah, biasanya nanti ada namanya trigonelin. Jadi nanti fase gerak kita cari yang cocok, kemudian apa namanya deteksinya itu juga kita harus tahu apa yang paling cocok. Apakah bisa disemprot, apakah cuman pakai UV saja gitu, pakai UV saja, apakah sudah mumpuni atau dia perlu disemprot gitu ya. Itu kalau misalnya pas di UV nggak kelihatan atau misalnya pas di UV itu bercaknya tuh tipis gitu ya, nggak begitu kelihatan warnanya. Nah, itu kita bisa lanjutkan dengan semprot gitu ya. Jadi nanti bisa pakai pereaksi semprot gitu. Nah, tapi kalau misalnya udah kelihatan jelas gitu ya senyawanya pakai UV, maka untuk yang semprot tadi tidak perlu lagi gitu. Misalnya contohnya kayak gini, ini di pembanding adalah trigonelin yang digunakan, kemudian di sampel itu ada beberapa karena kan dia sampelnya itu adalah simplicianya gitu kan, simplicianya yang diekstraksi. Nah, berarti otomatis ekstraknya itu masih banyak mengandung senyawa-senyawa gitu kan. Maka otomatis akan ada misalnya 5, sekitar 5 kalau di sini gitu kan. Nah, kita nanti paling cari yang paling cocok gitu ya, yang paling mumpuni itu yang mana gitu, yang paling sesuai dengan pembandingnya ini tadi. Nah, yang kita lihat di sini adalah bercak yang nomor 1 gitu kan, bahwa ternyata dia punya warna yang sama, kemudian apa namanya RF yang mirip gitu ya. Jadi nanti bisa kita gunakan untuk uh, menyatakan bahwa biji klabet itu mengandung senyawa trigonelin gitu. Nah, kalau yang secara kuantitatif itu tadi kualitatif, jadi kualitatif itu bisa kita pakai reaksi warna atau endapan, bisa juga nanti pakai KLT gitu ya, ataupun spektrofotometri itu juga bisa kita gunakan gitu ya untuk melihat panjang gelombangnya dari senyawa yang kalau kita udah tahu senyawanya gitu ya, jadi nanti lebih mudah gitu untuk melihatnya.
Nah, kalau secara kuantitatif itu kita bisa menggunakan gravimetri. Kalau kuantitatif, kalau udah ngomongnya kuanti, itu pasti kita mau tahu adalah kadarnya. Berapa banyak sih gitu ya. Kalau tadi kualitatif, kita cuma mau tahu ada nggak sih gitu kan senyawa alkaloidnya gitu ya. Jadi cuma mau tahu ada nggak ada gitu kan. Kalau kuantitatif udah tahu, kita udah pasti tahu bahwa dia ada senyawa alkaloidnya tadi gitu. Cuman berapa banyak sih gitu ya senyawa alkaloidnya? Nah, itu kita bisa menggunakan metode gravimetri ataupun nanti pakai spektrofotometri atau titrimetri ataupun nanti KCKT gitu. Itu yang kita bisa gunakan. Nah, untuk yang gravimetri, titrimetri mungkin itu udah lumayan lama itu ya metodenya. Tapi biasanya kalau titrimetri itu kita bisa gunakan untuk mendapatkan alkaloid dalam bentuk garam. Kalau misalkan nanti untuk spektro ataupun KCKT itu biasanya semua semua itu bisa kita dapetin gitu ya untuk senyawa alkaloid. Kalau spektro mungkin kamu keterbatasannya adalah mungkin ekstraknya kamu produksi cuma dapat dikit gitu ya itu harus banyak gitu ya untuk produksi dari senyawa apa namanya untuk ekstraknya tadi untuk ini gitu ya karena memang kalau pakai spektro itu kan masih kuvet ya kuvet-kuvet gitu kan butuh waktu butuh sekitar agak lumayan banyak gitu ya untuk nimbang ekstraknya tadi. Kalau KCKT itu dia nimbang ekstraknya tidak begitu banyak gitu. Jadi bisa dalam kadar yang miligram gitu ya. Sehingga nanti yang dibutuhkan juga tidak terlalu banyak. Cuman yang paling sulit itu adalah mahal gitu ya untuk bahan-bahan yang digunakan gitu. Karena kalau KCKT itu dia butuh pelarut yang khusus untuk KCKT. Jadi nggak boleh sembarangan. Kalau untuk spektro kan kita masih bisa pakai misalnya etanol PA gitu ya, itu masih bisa. Tapi kalau HPLC atau KCKT itu tidak bisa menggunakan etanol-etanol misalnya yang teknis ataupun yang PA. Jadi emang yang harus khusus KCKT gitu. Dan itu biasanya harganya lumayan mahal. Nah, sampai ratusan ribu biasanya ya. Cuman dapat misalnya 2,5 liter gitu. Nah, kemudian juga untuk KCKT itu biasanya kita bisa dalam tadi yang kecil-kecil gitu ya, itu bisa dideteksi gitu berapa kadarnya gitu ya. Jadi kalau kamu punya ekstrak atau fraksi ataupun nanti isolat gitu ya, apalagi isolat gitu kan yang sedikit jumlahnya atau fraksi yang dikit banget jumlahnya, yang cuman kayak kerak-kerak gitu, nah itu bisa menggunakan KCKT gitu ya, itu masih mumpuni. Nah, ini nanti perhitungan kadar untuk senyawa alkaloid, misalnya contohnya kayak capsaicin. Jadi nanti kita bisa tahu, misalnya ini pakai KLT densitometri. Jadi selain apa namanya kuantitatif tadi, selain gravimetri, titrimetri, spektro ataupun yang KCKT, juga ada yang namanya KLT densitometri atau TLC densitometri gitu ya. Nah, nanti kalau KLT densitometri itu biasanya dia prosesnya sama kayak KLT tadi gitu ya. Jadi bentuknya kayak lempeng kayak gini gitu. Lempeng kayak gini ya nanti kita totolin gitu. Cuman kita harus tahu berapa konsentrasi yang kita bikin untuk sampel dan pembandingnya tadi gitu. Nah, nanti ini kita masukkan ke dalam alat yang namanya densitometer gitu. Nanti dari situ alatnya akan ngebaca gitu ya. Nanti baru dari situ kita bisa ngitung gitu ya berapa kadar dari senyawa alkaloidnya ini tadi yang diperoleh gitu ya. Itu yang apa namanya untuk penetapan kadar pakai menggunakan KLT densitometri. Ini kalau di FHI masih pakai KLT densitometri gitu ya. Nanti ada juga kalau mau KCKT itu juga ada. Di FHI ataupun di FI itu juga ada cara atau prinsip dari masing-masing kromatografi tadi gitu. Nah, nanti dari situ kita bisa untuk pembanding itu nanti kita bisa bikin beberapa seri pengenceran. Nanti dari sini kita bisa menghitung kurva kalibrasinya tadi gitu. Jadi nanti dari situlah kita bisa menghitung kadarnya tadi kan. Nah, dari situ dapat konsentrasi, konsentrasi masuk ke sini. AU, AP ini nggak perlu serapan-serapannya itu nggak perlu kalau misalnya kamu sudah tahu gitu ya ininya berapa, kemudian volume yang kamu bikin tadi berapa, kemudian faktor pengencerannya berapa, apakah ada faktor pengenceran atau tidak itu ya pas kamu bikin sampelnya tadi
kemudian yang di larutan uji ini, kemudian nanti tinggal ditimbang, tinggal dibagi dengan berat dari penimbangan awalnya tadi, gitu. Ini misalnya 1 gram, maka nanti 1 gram gitu ya untuk pembagiannya. Nanti tinggal dikali 100 karena dia mau jadiin persentase gitu ya. Jadi nanti dapat berapa persen kadar dari trigonelin ataupun capsaicin yang ada di dalam sampel atau apa namanya tanaman yang kita gunakan tadi gitu. Itu untuk beberapa metode-metodenya gitu ya. Jadi ini nanti ini sama saja, ini ada prinsip-prinsipnya untuk metode-metode masing-masing metode tadi. Jadi nanti hasil yang diperoleh itu nanti apa gitu ya yang terlihat itu. Jadi nanti tadi fitokimia ataupun nanti apa namanya ada juga yang namanya TPC atau TFC. TPC itu nanti fenolik, berarti untuk penetapan kadar fenolik. Kemudian nanti ada TFC itu untuk penetapan kadar apa namanya flavonoid total gitu. Jadi nanti dari situ juga kita bisa melihat kalau yang ini alkaloid berarti fokus ke kadar alkaloidnya gitu. Nah, kemudian ada juga yang tadi KCKT, kalau KCKT, TLC gitu ya, ataupun UV itu ya, UV vis itu bisa kita gunakan. Kemudian kalau nanti gas itu biasanya untuk alkaloid yang sifatnya mudah menguap gitu. Kemudian nanti ada lagi IR. IR itu masuknya ke kualitatif. Jadi kita bisa melihat yaitu adalah gugus fungsi yang ada di dalam sampel kita tadi gitu ya. Jadi sehingga kita bisa menebak, oh ini kira-kira gugus fungsinya apa, kira-kira nanti kalau kita gabungin kira-kira alkaloid apa gitu ya. Sama dengan yang spektroskopi massa ataupun yang NMR ataupun yang X-ray gitu. Jadi nanti kita bisa melihat apa namanya kalau yang untuk spektroskopi massa itu massa dari senyawanya tadi. Kemudian kalau NMR itu kita bisa juga ngelihat itu sama ya apa namanya molekul-molekulnya tadi gitu. Jadi nanti bilang dari situ kita bisa tahu senyawa alkaloid yang mana sih gitu ya. Kalau kita mau secara identifikasi secara kualitatifnya tadi yang tingkatnya lebih tinggi lagi gitu ya dibandingkan dengan KLT ataupun spektrofotometri ataupun tadi fitokimianya tadi gitu. Itu untuk apa namanya metode-metode uji dari yang baik itu kualitatif dan kuantitatif untuk senyawa alkaloid. Oke, ada yang mau ditanyain terkait dengan identifikasi dari metode ini untuk alkaloid? Ada yang mau bertanya? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, Eh, tapi bukan tentang yang alkaloid, Bu, tentang screening fitokimia. iya, kenapa? Jadi kan screening fitokimia kan Bu ada banyak. Nah, jadi pas kami D3 kemarin, pas praktikum biasa, sama Mm-mm. pas kami penelitian, itu bahan yang digunakan untuk screening fitokimianya tuh berbeda. Itu maksudnya memang banyak caranya ya, Bu, atau bagaimana? Iya, memang banyak caranya, Bu. Jadi masing-masing senyawa, kan kemarin Ibu udah nyobain tuh. Nah, jadi masing-masing senyawa, misalnya kayak nih, kita alkaloid gitu kan. Nah, alkaloid itu kan kadang kan kalau pakai yang cuman satu reagen saja, kadang tuh kita masih bingung gitu kan. Masih bingung ini beneran positif atau enggak sih gitu ya. Jadi makanya biasanya kita pakai lagi, satu lagi gitu kan. Untuk benar-benar memastikan bahwa dia benar mengandung alkaloid gitu loh. Jadi nggak bukan yang kayak sekedar kayak apa namanya positif palsu gitu. Jadi menghindari hal-hal seperti itu. Makanya kita menggunakan beberapa reagen gitu. Jadi kita biasanya jarang kalau cuma pakai satu reagen aja. Jadi kalau misalnya tadi alkaloid kita bisa pakai Mayer, Dragendorf gitu ya, Wapner ataupun nanti Bochardat. Nanti yang lain juga gitu kan. Misalnya kayak fenolik gitu kan. Fenolik nanti kita bisa pakai FeCl3. Kemudian nanti ngebedain antara fenol dengan tanin gitu kan. Oh, gimana sih caranya gitu kan. Nah, itu kita nanti bisa tambahinlah gelatin gitu ya. Kalau pakai gelatin kan kalau fenol aja itu tidak akan membentuk endapan, tapi kalau misalnya senyawa tanin itu pasti dia akan membentuk endapan. Nah, jadi
ada berbagai istilahnya itu reagen-reagen yang kita gunakan tadi itu untuk memastikan bahwa itu tuh bukan positif palsu, tapi memang benar gitu ya. Memang benar bahwa dia itu positif alkaloidnya tadi. Karena udah saya uji nih, saya uji pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini, beneran dia positif gitu. Jadi seperti itu sebenarnya sih Bu, gitu. Udah Oke, cukup baik. menjawab? Paham Ibu ya. Terima kasih, Hmm. Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Absennya jangan lupa diisi ya, yang online-nya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Cukup, Ibu. Ibu. Sudah cukup? Oke, kalau gitu mungkin sampai di sini ya untuk pertemuan kita. Jangan lupa nanti absennya diisi ada 2 gitu ya. Eh, sama yang fotonya juga nanti ada 2 juga gitu. Kalau gitu eh, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Saya tutup untuk perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama.